Tim Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan hak asasi manusia akan bersurat kepada DPR dan akan mengkaji langkah hukum untuk melaporkan Hakim MK ke Mahkamah Kehormatan MK. Yang pertama, yang kedua terkait dengan langkah apa yang bisa kita ambil. Ya tentu kita sebagai warga negara karena ada ruang pembentukan peraturan perundang-undangan itu di DPR, maka kemungkinan kita juga akan mengirimkan surat kepada DPR untuk frasa-frasa ini nanti dimungkinkan ada perubahan dalam undang-undang. Kita akan kaji, kita akan diskusikan bersama tim, karena kami tidak hanya satu orang, tapi kami 98 pengacara yang kita harus diskusi terkait dengan langkah untuk apa yang bisa kita ambil. Ya salah satunya mungkin bisa dengan melakukan jalan kita bersurat kepada DPR terkait dengan kemungkinan ada perilaku hakim MK. Bisa saja kemudian kita melakukan laporan ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi terkait dengan adanya kita akan diskusikan bersama kawan-kawan. Permohonan kami menyasar kepada si ACP kan tidak ada sedikit pun. Kami murni pada apa yang menjadi perkembangan atau apa yang menjadi sejarah bangsa kita, bahwa dulu pada saat tahun 65 pernah terjadi pelanggaran HAM, kemudian 98 terjadi pelanggaran HAM, dan beberapa tempat juga terjadi pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan kami menginginkan presiden ke depan itu mampu menyelesaikan. Kalau kemudian presiden bagian dari pelaku penculik itu, ya kami tidak akan pasti kami akan eksekusi terhadap 12 kasus pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan. Kalau terkait dengan batas usia 70, saya pikir ini rasional, karena ketika batas usia minimal diatur, kenapa kemudian batas usia maksimal tidak diatur? Sedangkan hakim MK diatur 7 tahun, Mahkamah Agung kemudian juga diatur usia maksimalnya, KY juga diatur, BPK dan lain sebagainya juga diatur. Saya pikir semua lembaga tinggi negara mengatur terkait dengan batas usia maksimal. Nah, itu yang kemudian menjadi penting untuk presiden sebagai lembaga negara juga harus diatur batas usia maksimal. Ini bukan soal kemudian itu menghilangkan hak konstitusional kami, tidak, tapi kami ingin presiden yang memang sehat secara jasmani dan moral. Ya, tadi terkait dengan batas usia maksimal itu kan dibenturkan dengan perkara nomor 90 yang kita ketahui bersama, bahwa ya seperti itulah dinamika hasil setelah proses persidangan perkara nomor 90. Dan sebetulnya kami tidak kaget dengan hasil keputusan hari ini, tapi kami sangat menyayangkan dan kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjaga marwahnya dalam menegakkan hak asasi manusia dan hanya fokus terhadap perkara nomor 90 yang kemarin diputuskan. Saya kira itu. Mahkamah Konstitusi Bapak Ar-Rahman, kenapa? Karena kemarin keponakannya Mas Gibran Rakabuming Raka telah dideklarasikan oleh beberapa partai politik untuk menjadi bakal calon wakil presiden, sehingga karena permohonan kami berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, maka di situ ada potensi adanya konflik kepentingan antara ketua MK dengan keponakannya itu Mas Gibran. Kami tidak menuduh, tapi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya tadi sebetulnya kami ingin sampaikan untuk ketua Mahkamah Keputusan hal itu untuk menjaga independensi dan profesionalitas serta marwah Mahkamah Konstitusi. Nampaknya tadi apa yang berusaha kami sampaikan di dalam sidang tidak ditanggapi dan kami diminta untuk
kemudian ketika menanggapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan batas usia maksimal 70 tahun, sebetulnya kami kan dua, yang pertama terkait dengan presiden dan wakil presiden yang tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, penculikan aktivis 98 dan penghilangan orang secara paksa, serta presiden dan wakil presiden yang memiliki tindakan yang anti demokrasi. Kenapa unsur HAM ini penting dan harus kita perjuangkan dalam dalam persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, karena Presiden Jokowi sudah mengumumkan ada 12 kasus pelanggaran HAM. Nah, itu kan secara politik sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi, tapi secara hukum kan masih belum ada proses hukum yang jelas. Nah, kami melihat kalau kemudian presiden dan wakil presiden ke depan itu mereka pernah terlibat atau bagian dari pelaku penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, maka kami meyakini bahwa terhadap 12 kasus pelanggaran HAM yang hari ini secara politik sudah diakui oleh Presiden Jokowi, itu tidak akan mungkin diselesaikan karena dia tidak mungkin mengadili dirinya